الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita teruskan kajian tafsir kita berkaitan dengan ayat-ayat yang masih menceritakan Nabi Allah Adam alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Dalam 3 pertemuan yang lalu berkaitan dengan ayat-ayat ini telah kita bicarakan berkaitan dengan khalifah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan arti tasbih dan tahmidnya para malaikat, dan berkaitan sedikit dengan ilmu Allah. Tapi ayat-ayat ini sebagaimana yang saya ungkapkan dalam awal pembukaan ayat ini panjang. 10 ayat menceritakan Nabi Allah Adam. Banyak pembahasan yang akan kita bahas. Karena itu malam ini kita akan bahas mengenai beliau sendiri, Nabi Yuna Adam alaihi salatu wassalam. Agar ke depan kajian kita mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau kita akan lewat saja. Kalau Adam telah dipilih oleh Allah sebagai khalifahnya, kalau Adam telah dimuliakan oleh Allah sebagaimana ayat-ayat yang akan kita baca sebentar lagi atau mungkin minggu depan berkaitan dengan perintah Allah terhadap para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Apabila khalifah itu merupakan maqam dan kedudukan yang tinggi dan berat karena kaitannya dengan amanat Allah yang pernah kita baca ayatnya, bahwa Allah telah menyodorkan amanat ini kepada langit-langit, bumi, gunung dan semua menolaknya dan dipilih manusia. Ternyata ayat yang akan kita baca ini berkaitan dengan yang Allah berikan kepada Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah. Apabila khalifah Allah, begitu kedudukannya, arti letterleknya mewakili Allah di bumi Allah, maka khalifah ini harus dibekali dengan bermacam-macam bekal sehingga mampu untuk menjadi khalifah Allah,
khalifatullah. Ayat ini yang kita akan baca, ternyata Allah membekali Nabi Yuna Adam alaihissalam dengan pertama adalah dengan ilmu. Karena itu firman Allah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena itu pembahasan kita hari ini ialah berkaitan dengan beliau Adam alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Asal usul ciptaan Adam, ilmu al-asma yang Allah berikan kepada Adam itu apa? Surga yang Adam pernah di surga itu surga yang mana? Di bumi atau kelak di surga yang Allah janjikan untuk kelak kaum mukminin akan masuk ke sana? Berkaitan keluarnya Adam dengan maksiat yang dilakukan oleh Adam, itu hakikat arti maksiat yang kita fahami ataukah memiliki arti yang lain? Berkaitan Adam alaihi assalatu wassalam, beliau diciptakan untuk surga ataukah beliau diciptakan untuk di bumi? Ini yang akan kita bahas malam ini insyaallah. Apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah menceritakan Nabi Allah Adam. Dalam surat Al-Baqarah, Al-A'raf, surat Taha, dan mungkin ada surat-surat lain. Kenapa Allah ulangi cerita Adam berkali-kali? Karena memang Adam merupakan bapak manusia, yang seluruh yang akan dibicarakan berkaitan dengan manusia sepanjang kehidupan ini ada kaitannya dengan abuna Adam. Karena itu banyak cerita Adam. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita proses ciptaan Adam. Sekali kita baca firman Allah dalam surat Haji, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Kami ciptakan kalian dari turab, tanah. Atau kita menemukan firman Allah menceritakan ciptaan manusia pertama, yaitu Adam, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan itu tanah yang telah dicampur dengan air. Kita masih menemukan Allah menceritakan penciptaan Adam dalam firman beliau, berfirman Allah yang lain, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dari lumpur. Dia menyebutkan lumpur sudah mulai berbau. Kita menemukan ayat lain, salsalin kal fakhar. Fakhar itu tanah yang sudah dikeringkan sehingga apabila diketuk berbunyi suara. Artinya ayat-ayat ini menunjukkan bukan bertentangan satu dengan yang lain, tapi proses. Tanah dicampur dengan air jadi tin, dibiarkan jadi lumpur berbau, kemudian dibentuk, dibiarkan lama menjadi kering. Tetapi itu cuma gumpalan tanah yang kering, belum menjadi makhluk Adam. Ini proses masih menerangkan bahwa yang diciptakan Adam dengannya, darinya hal-hal benda-benda yang nampak, tanah, campur air, jadi lumpur, jadi begitu keras, kering dan semuanya. Tetapi kita menemukan firman Allah di ayat lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah kuratakan, apa ini? Yang tadinya tanah campur air jadi lumpur dan semuanya sudah kuratakan, selesai. Fa idza sawaituhu, belum jadi Adam, tetapi jadinya Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh, baru sujudlah wahai para malaikat kepadanya. Dari proses ciptaan Adam ini kita menemukan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan dua hal.
Satu yang nampak gamblang benda, yang satu abstrak, yaitu roh. Sehingga kebutuhan manusia dalam hidupnya pun memerlukan dua hal. Memerlukan sandang, pangan, makanan dan kehidupan yang biasa untuk jasadnya, dan memerlukan makanan untuk rohnya sesuai dengan asal usul ciptaannya. Ini mungkin proses Adam. Apabila kita pergi kepada selain Adam, kita sendiri makhluk yang namanya anak Adam, kita menemukan juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'annya proses ciptaan manusia selain Adam pun dengan dua unsur semacam ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ini ciptaan manusia pertama, yaitu Adam, dari tin, tanah. Kemudian ciptaan kita, anak-anak Adam, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Dari sperma, di tempat yang benar-benar dijaga. "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan." Kami menjadikan nutfah itu alaqah, darah, segumpalan darah. "Fa khalaqnal 'alaqata mudghah." Dari alaqah kami menjadikan mudghah. "Fa khalaqnal mudghata 'idhaman." Setelah itu prosesnya kami ciptakan tulang. "Fa kasawnal 'idhama lahma." Kami tutup tulang itu dengan daging. Tapi ini belum menjadi kita manusia, cuman gumpalan daging dan gumpalan darah. Seperti Adam sebelum ditiupkan ruh hanya adalah segumpal tanah. Summa ja'al fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Sampai sini, summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini ruh yang Allah berikan. Karena itu Allah mengakhiri ayatnya, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah sebaik-baik pencipta dengan prosesnya. Kita pun prosesnya ada ruh. Fa ansha'nahu khalqan akhar. Seperti untuk Adam manusia pertama, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini Adam. Karena itu manusia kalau tidak ada roh dan enggak membersihkan rohnya, jiwanya, enggak memberikan makanan yang sesuai dengan jiwanya, dengan rohnya, makanan roh itu ialah taqarrub kepada Allah, beramal saleh, membersihkan hati. Kalau tanpa ini, tidak ada manusia memiliki arti. Daging manusia, daging paling enggak diminati oleh siapapun. Kita menjadi mulia bukan karena segumpal darah dan daging itu, tetapi karena fa ansha'nahu khalqan akhar. Fa idza sawaitu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau kemudian manusia diciptakan dua unsur ini cuman memperbaiki unsur bendanya saja, melupakan unsur abstraknya, ruhnya dan semuanya, dia tidak akan hidup sebagaimana manusia yang layak hidup melata di bumi Allah. Pernah orang berkata, "Ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi, atatlubur ribha mimma fihi khusranu, aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha, fa anta bin nafsi la bil jismi insanu." Hai orang yang menghabiskan umurnya dan waktunya cuman untuk memperbaiki jasad dan badannya, berapa kamu akan mendapatkan kerugian dalam kehidupanmu? Apakah engkau akan memperoleh keuntungan sementara yang kamu lakukan semua membawa merugi kepada Anda? Kemudian ia berkata, perbaiki dirimu, jiwamu, cari kesempurnaan jiwamu, bersihkan semuanya, karena anta bin nafsi, kamu dengan jiwa dan roh tadi itu insan, bukan cuma dengan jasad. Begini Allah ciptakan Adam salamullahi alaih. Dan mungkin di ayat-ayat yang lalu pernah saya bicarakan ini. Jadi kalau tanah, air, jadi lumpur, mengeras, baru kemudian ditiup ruh, itu proses Adam. Kita kan oleh Allah enggak menampakkan bagaimana Allah menciptakan Adam. Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah
tidak menampakkan pada kita bagaimana cara proses ciptaan kehidupan kita. Cuman kalau kita melihat orang mati, prosesnya akan kita fahami. Begini proses ciptaan Adam. Karena kalau hidup itu prosesnya dari awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka pasti matinya itu dimulai dari yang kelima, baru mundur keempat, ketiga, kedua, ke satu. Coba lihat manusia ketika mati. Pertama yang terjadi, kaku dulu badannya. Salsal kal fakhar. Baru kemudian menjadi turun, menjadi seperti hama'in masnun, berbau. Kemudian kembali menjadi air dan seperti tanah. Habis prosesnya jadi tolak belakang begini. Ini proses Allah menyebutkan sekilas ciptaan Nabi Allah Adam. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah berikan kepada Adam al-asma'. Kalau kita menemukan Al-Quran ini menyebutkan wa 'allama, memberi ilmu, mengajarkan. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Fakhrul Razi dalam tafsir kabirnya menyebutkan ada beberapa para nabi oleh Allah mendapatkan kalimat 'allama, Allah berikan ajaran. Kedudukan martabatnya berbeda-beda. Kita akan ada 7 yang disebutkan para anbiya. Ada Adam, ada Khidir, ada Sulaiman, ada Daud, ada Yusuf, ada Isa, ada As-Sayyidul Wujud, An-Nabiyul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Fakhrul Razi menyebutkan dalam buku tafsirnya begini. Innallaha 'allama sab'a nafar sab'a asya'. Allah mengajari 7 manusia dengan 7 masalah. 'Allama Adama al-asma'. Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kedua, 'allama al-Khidir al-firasah. Allah mengajarkan kepada Khidir al-firasah dan firman-Nya, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketiga, Allah mengajarkan Yusuf ta'birur ru'ya, bagaimana cara menakbirkan mimpi. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Keempat, Allah memberikan ilmu kepada Daud bagaimana bisa melunakkan besi, membuat baju besi dengan tanahnya. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum. Kelima, Sulaiman Allah ajarkan mampu berbicara dengan burung. Ya ayyuhan nas 'ullimna mantiqat thair. Allah memberikan kepada Isa ilmu Taurat dan Injil. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil. Dan Allah 'allama Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi asy-syar'a wat tauhid faqala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan selalu Sayyidul Wujud yang terdepan dari semua yang Allah berikan pada umat Muhammad, kepada umat manusia dan kepada selain manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini salah satu bekal yang Allah berikan untuk menjadi khalifah, bahwa Adam oleh Allah diberi ilmu al-asma' semuanya. Sudah Allah sebutkan al-asma' ditambahi kullaha, seluruhnya. Mufassirin di sini berselisih berkaitan al-asma' itu apa yang diajarkan kepada Adam oleh Allah. Pendapat yang paling populer ialah, dan katanya pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, bahwa Allah mengajari seluruh nama-nama benda-benda dari makhluk Allah yang sudah diciptakan dan yang akan diciptakan. Semua Adam tahu nama-namanya, apapun. Karena yang dimaksud al-asma di sini ya nama, al-alfaz. Pendapat kedua menyebutkan bahwa al-asma di sini yang dimaksud bukan nama, tetapi al-musammayat, yang tersirat dalam nama itu. Jadi enggak membicarakan S, cuma nama. Tapi S itu apa? Benda yang bisa untuk ini dan semuanya. Sifat-sifatnya, kemampuannya, kebenarannya, kebesarannya, dari seluruh alam wujud ini Allah berikan bukan sekedar namanya,
Karena mengetahui nama sesuatu nggak menunjukkan memahami apa di balik nama itu. Mereka pendapat kedua ini dikuatkan oleh beberapa dalil bahwa al-asma yang dimaksud di sini bukan sekedar nama dari lafaz-lafaz nama-nama yang ada, tetapi apa yang terkandung, yang tersirat, yang kebesaran dan sifat dan apa yang ada di nama-nama tersebut. Dalilnya apa? Mereka menyebutkan pertama Allah menggunakan kalimat wa'allama, menunjukkan al-ilmu bil asma. Ilmu ini ialah yang mengenal, mengetahui segala sesuatu yang tersirat di nama tersebut. Orang bisa mengenal nama, tapi apa di balik nama itu? Apa kebesaran sesuatu yang namanya telah kita tahu itu? Ini harus dengan ilmu. Dan Allah berikan kepada Adam ketika masalah asma ini kefirmannya wa'allama, sehingga al-ilmul hakiki bisyai', pengetahuan terhadap sesuatu itu ialah mutlak, lengkap apa di balik sesuatu itu. Lain kedua, kalau cuma mengenal nama nggak perlu dibanggakan, dan nggak perlu Allah menantang para malaikatnya untuk menunjukkan bahwa mereka nggak memiliki ilmu ini, dan menunjukkan sekaligus bahwa Adam memiliki kelebihan, karena mengenal nama nggak merupakan kelebihan bagi Adam. Asy-Syaikh At-Tusi dalam salah satu ungkapan beliau menyebutkan begini. Tusi, mufassir yang amat terkenal, beliau menyebutkan inna al-asma bila ma'an la faidata fiha. Nama-nama tanpa mengenal apa di balik nama itu enggak ada keuntungannya. Terus beliau berfirman wala wajh li itharatil fadilati biha. Tidak ada perlunya menunjukkan kemuliaan Adam cuman tahu nama sesuatu. Tapi menjadi mulia Adam ini karena bukan hanya mengenal namanya, tapi tahu apa rahasia dan apa ya di balik ciptaan Allah yang ada itu. Awalan, sepertinya Fakhrul Razi dalam tafsir kabirnya pun menyebutkan tidak ada keutamaan kemuliaan melebihi malaikat kalau cuman Adam mengenal nama. Tetapi yang menjadikan Adam memiliki keutamaan melebihi para malaikat karena Nabiullah Adam diberi oleh Allah ilmu untuk mengenal sesuatu pada hakikatnya, bukan hanya namanya. Orang bisa menghafal sesuatu dan tahu nama, tapi nggak tahu apa maksudnya. Berbeda dengan orang yang tahu namanya hal-hal itu, tapi mengenal apa di balik nama ini. Mengandung apa, sifatnya apa, untuk dibuat apa, keuntungannya apa. Artinya perbedaan cuman yang dimaksud al-asma itu apa, al-alfat cuman kata, kalimat, atau yang dimaksud al-asma di sini adalah al-musammayat yang tersirat dari nama-nama itu. Dan saya tidak ulangi dalam Fatihah, mungkin pernah kita bicarakan ketika sampai bismillah. Kalimat al-isim itu dari apa? Minas sumu atau mina as-simah, yaitu yang alamat. Wa 'allama Adama al-asma. Lah kalau asma yang dimaksud al-musammayat, nama segala sesuatu namanya sekaligus dengan keutamaannya dan semua kebesaran yang ada di sesuatu itu. Kira-kira apa saja yang Allah berikan kepada Adam ini? Ilmu asma di sini musammayat apa saja yang Allah berikan kepada Adam? Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, beliau pernah ditanya, su'ila an hadhil ayah. Beliau ditanya mengenai wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Asma yang apa? Al-Imam Ja'far menjawab, faqal al-aradhin wal jibal wasyi'ab wal awdiyah thumma nadhara ila bisatin tahtahu faqal wa hadzal bisat mimma 'allamahu.
Beliau ketika ditanya, "Allama Adam al-asma", apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Adam, wahai Imam Ja'far? Beliau menyebutkan mengenai al-aradhin, bumi-bumi ini semua. Mengenai gunung-gunung, lembah dan semua yang ada dalam ciptaan Allah ini. Kemudian beliau melihat karpetnya yang diduduki, kemudian beliau menuding ini juga yang termasuk yang diajarkan Allah kepada Adam. Artinya segala sesuatu dari makhluknya, dari yang akan wujud ini telah Allah sampaikan kepada Adam. Orang untuk menjadi khalifah harus tahu segala sesuatu. Dan sebenarnya kemajuan dunia itu dengan ilmu. Benda sesuatu yang selama ratusan tahun kita tahu namanya, tapi tidak tahu apa di balik benda ini, gak menyebabkan kita memperoleh keuntungan dari sesuatu itu. Tetapi Allah memberikan Adam, dan kelak akan diteruskan oleh anak cucu Adam sebagai khulafa Allah. Allah memberikan kepada mereka persiapan untuk menjadi khulafa Allah, khalifah Allah, bahwa mereka dibuka oleh Allah ilmu sehingga segala sesuatu mereka mengetahui hakikatnya, keistimewaannya, apa di balik ini, bisa dibuat apa, dan semua dari situ. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan dan juga diriwayatkan oleh a'immatul athhar bahwa yang Allah ajarkan kepada Adam sehingga Adam melihat mereka itu ialah para hamba-hamba Allah yang saleh, daripada al-anbiya wal a'immah was-salihin, yang kelak mereka ini akan mewarisi bumi Allah sebagai khulafa Allah. Bukan sekedar mengenal nama mereka, tapi mengenal kebesaran yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah menampilkan, karena malaikat kan selama ini heran, mereka ingin tahu apa sih ya Allah di balik hikmah menciptakan khalifah di bumi. Bukankah kami sudah bertasbih, kami sudah bertahmid, kami telah mensucikan kamu. Allah ingin menampakkan bahwa dari anak keturunan Adam ini adalah manusia-manusia yang besar, memiliki rahasia-rahasia Allah dan memikul ilmu-ilmu Allah dan kebesarannya yang gak mampu dimiliki oleh para malaikat. Sehingga dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam dan dalam buku Al-Qisas fil Quran, Sayyid Baqir Hakim juga menukil dari At-Tabari bahwa Allah menyebutkan nama-nama para anbiya dan a'immatul athhar. Karena kalau kita membicarakan para a'immah, Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, Ashabul Kisah, Sayyidul Wujud Muhammad, Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain alaihimussalam, maka gamblang sekali karena kita membaca riwayat-riwayat yang lain dari buku bermacam-macam buku yang ada di tengah kaum muslimin bahwa tawassul Adam pun dengan mereka. Adam telah melihat mereka di alam itu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tawassulnya Adam. Dan Sayyidul Wujud kan beliau sendiri sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, aku Nabi, Adam masih berbentuk tanah. Jadi kalau ada riwayat yang menyebutkan nama-nama Ahlul Bait para anbiya wa afdaluhum sayyidul awwalina wal akhirin wa auladihil ma'sumin, maka riwayat yang menyebutkan mereka saja itu tidak menafikan riwayat-riwayat yang lain mengenai tumbuh-tumbuhan, bumi, gunung semua, tapi menyebutkan mengenai yang terpenting dari yang diajarkan Allah kepada Adam, enggak menafikan yang lainnya. Jadi tidak kontradiksi ketika menyebutkan bumi, gunung-gunung dan semuanya, atau menyebutkan nama-nama saja riwayat, tidak. Tapi ketika menyebutkan nama-nama ini cuma menyebutkan yang terpenting dari yang diajarkan Allah kepada Adam, tidak menafikan hal-hal yang lain. Karena itu kemudian ulama menyebutkan bahwa asma-asma semacam ini, Tabari pernah meriwayatkan dalam, saya kutip dalam buku Al-Qisas fil Quran Sayyid Baqir, bahwa allamahullah asma'a dzurriyyatihi wa asma'al malaikah. Allah bukakan kepada Adam nama-nama dzurriyyahnya sampai hari kiamat dan nama para malaikat. Apabila kita membicarakan dzurriyyatu Adam, fa afdaluhum sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah ketika Adam bertawassul
mohon ampun kepada Allah, menyebut nama kekasihnya Sayyidul Wujud. Ketika Allah berfirman kepadanya, dari mana kamu tahu nama ini? Adam hanya berkata, aku lihat nama ini terpampang dalam asmu ya Allah, dan engkau gandengkan dengan namamu, karena itu aku yakin bahwa ia makhluk yang paling engkau cintai. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Syekh Muhammad Abduh menyebutkan dalam tafsir beliau Al-Manar bahwa Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu yang bisa, dengan sesuatu semua itu yang bisa memakmurkan bumi Allah dan memakmurkan agama Allah. Semuanya li imaratid dini wad dunya ma'an. Walaupun kemudian Syekh Muhammad Abduh menyebutkan tanpa diperinci, mutlak segala sesuatu demi untuk bisa dijalankan kemakmuran agama dan dunia ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Memang sih ada ungkapan Allamah Tabatabai dalam mizannya menyebutkan, ketika Allah menyebutkan summa aradhahum, nama-nama ini oleh Allah disodorkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah pakai kalimat hum aradhahum, Allah pakai kalimat haula'i yang biasanya digunakan untuk jamak, untuk yang berakal. Sehingga Tabatabai mempunyai pendapat dengan dikuatkan beberapa riwayat bahwa nama-nama yang ditunjuk itu ialah makhluk-makhluk Allah, wujud yang wujud dan hidup dan berakal, dan mereka mahjub fi ghaibis samawati wal ard, yaitu para Nabiyul A'zam wal a'immatul athhar alaihimus salatu wassalam. Karena pakai dhamir hum dan haula, walaupun beberapa ulama menolak kalau menggunakan dhamir yang ini menunjukkan makhluk yang hidup, kalau tidak pakai aradhaha, ambi'ni bi asma'iha, tapi pakai haula sama hum menunjukkan yang hidup berakal. Sebagian ulama seperti Al-Allamah Tusi pun menolak, karena dhamir hum itu biasanya digunakan memang untuk yang berakal, tetapi mutlak karena di sana ada makhluk yaitu namanya para malaikat dan ada para manusia, maka wujud-wujud yang lain benda mati dimasukkan sekaligus ke dalam dhamir hum karena yang terbanyak dari mereka. Karena Allah pun dalam Al-Quran pernah berfirman berkaitan dengan dhamir ini. Allah menyebutkan dalam surat Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnih. Enggak ada manusia berakal jalan dengan perutnya, tapi Allah menggunakan kalimat wa minhum man yamshi ala batni, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. Wa 'allama Adama al asma'a kullaha. Setelah itu Allah sodorkan nama-nama dan segala yang Allah berikan. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara Allah mengajarkan kepada Adam? Allama, bagaimana cara Allah mengajarkan? Allah apabila ingin memberikan ilmu kepada hambanya, makhluknya, bisa mampu langsung dengan takwini, maka ilmu itu spontan ada di orang tersebut, dengan cara ilhamnya, dengan cara kun fayakunnya, dengan semua cara. Karena itu Allah sering mengajak kita, wah yang menuntut ilmu, hendaklah kalian bertakwa, karena ketakwaan kalian membawa Allah akan memberikan kepada ilmu kepada kalian yang kalian belum pernah memperolehnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena itu kemudian Allah membuka ilmu ini kepada, karena khazanah ilmu itu kan ada pada Allah. Allah menyebutkan wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu gudangnya ada pada kami Allah, kami enggak turunkan kecuali dengan takaran-takaran tertentu. Maka khazanah ilmu ini ketika Allah mau berikan, sebagian kecil, sebagian besar, atau apapun caranya, spontan ilmu itu ada. Sebagai Sayyidul Wujud pun begitu.
wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Bukan hanya melalui Jibril, tapi dengan bermacam-macam Allah berikan ilmu melalui para anbiya-Nya. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah setorkan ilmu para malaikat. Kenapa? Allah ingin menampakkan kepada para malaikat, karena mereka kemarin kan tanya apa dibalik hikmahnya apa menciptakan makhluk ini. Allah kan cuma menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih mengetahui, kalian nggak mampu. Sekarang Allah ingin nampakkan dalam bentuk nyata bahwa rahasia aku menciptakan makhlukku yang bernama Adam sebagai khalifah, karena Adam khalifah ini mampu untuk memikul ilmu-ilmu yang kalian nggak mampu memahaminya. Karena itu kemudian setelah Allah berikan langsung tanpa wasitah, jadi Allah berikan kepada Adam ini ilmu langsung. Kemudian aradahum 'alal malaikah, sadarkan pada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hei para malaikat, tolong beritahu kepadaku nama-nama yang wujud ini. Kalau kalian memang benar layak untuk menjadi khalifah, karena kalian yang tasbih, karena kalian yang tahmid, karena kalian yang selalu mensucikan Allah. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Jangan Anda bertanya, kenapa Allah tanya pada para malaikat sementara Allah kan tahu, malaikat nggak tahu. Ini bukan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah ingin tahu, tidak, tapi ini Allah ingin menunjukkan bahwa kalian wahai para malaikat nggak mampu. Karena itu coba kalau mampu beritahu padaku. Jadi kalau ada seorang guru mengatakan pada muridnya, coba beritahu masalah ini, bukan berarti guru itu ingin mengetahui masalah lewat muridnya itu, tapi guru ini ingin menunjukkan memiliki atau tidak ilmu tersebut kepada muridnya. Walillahi al-mathalu al-a'la. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tapi makhluk-makhluk Allah yang hidupnya dalam tasbih dan tahmid kepada Allah, yaitu para malaikat, mereka ketika enggak mengetahui semua ini, mereka juga enggak mengatakan kami enggak tahu, cukup, tidak. Tapi mereka selalu mendahulukan tasbih kepada Allah, mensucikan Allah terlebih dahulu dengan ungkapan mereka, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau, kami enggak memiliki ilmu kecuali yang telah kamu ajarkan kepada kita. Sementara ilmu asma ini kamu enggak ajarkan pada kita, bagaimana kita tahu? Ini menunjukkan bahwa tidak ada ilmu itu yang dimiliki oleh siapapun dari makhluk ini, kecuali ilmu itu asal usulnya hanyalah milik Allah. Dan pengajar pertama itu Allah. Pertama. Kemarin saya bacakan ayat Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida ila akhir ayat. Kalian lahir enggak mengetahui sesuatu. Siapa yang memberitahu? Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Belum khalaqal insan sudah 'allamal Qur'an terlebih dahulu. Allah segala sesuatu. Karena itu para malaikat cuma mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kami miliki, semua ilmu hanyalah darimu ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun berani menyebutkan dirinya mengetahui sesuatu, karena ilmu hanya milik Allah. Allah menyebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Siapapun yang memiliki ilmu, di atas dia ada ilmu lagi. Dan ilmu al-haqiqi hanya dimiliki oleh Allah. Karena itu para malaikatnya dengan gamblang hanya berkata subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setiap orang sampai pada tingkatan ilmu tertinggi, setiap orang itu menganggap dirinya tidak memiliki sesuatu.
Karena apa? Karena dihadapkan kepada ilmu Allah yang tidak terbatas. Sementara seluruh ilmu terbatas. Ketika kita dihadapkan dengan ilmu yang terbatas, maka ada tingkatan orang yang alim lebih alim. Tapi ketika dihadapkan kepada Allah, maka tidak ada di hadapan Allah yang alim. Kota ilmu Rasul, Sayyidul Wasiyin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu yang mengatakan, saluni qabla an tafqiduni. Tanya padaku sebelum kalian kehilangan aku. Innaha huna la ilman jamma. Di sini penuh ilmu. Dalam hadis lain, huna aibat Rasulullah, ini ilmu Rasulullah. Beliau disebutkan oleh Rasulullah, aqdhakum Ali, a'lamukum ba'di Ali. Yang paling alim dari kalian setelahku Ali. Beliau yang Rasul sebutkan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali di salamullahi alaihi. Al-Imam Ali ilmunya begitu luas. Tetapi ketika di hadapan Allah, maka Imam Ali dengan orang yang paling bodoh sama, tidak memiliki ilmu. Karena di hadapan ilmu yang tidak terbatas. Karena itu kemudian kita mendengar doa Imam Ali, anal jahilul ladzi 'allamta. Anal jahulu fi ilmi wa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Begitu doa beliau. Aku orang yang paling bodoh dalam pengetahuanku. Bagaimana aku enggak menjadi orang yang paling bodoh dalam kebodohanku? Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karena itu ungkapannya cuman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimu al hakim. Sering ayat-ayat Al-Quran kalau membicarakan ilmu Allah diakhiri dengan Al-Alim Al-Hakim, yang maha mengetahui dan sekaligus hakim, bijaksana. Bijaksana kapan memberikan ilmu ini dan menyabut, kapan menentukan sesuatu, kapan melarang, kapan memerintahkan, kapan mengharamkan, kapan menghalalkan, kapan membuka ilmunya, kapan tidak, semua dibarengi dengan hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Mereka enggak mampu. Allah berfirman pada Adam yang telah dibuka oleh Allah kepadanya ilmu al-asma. Sekarang wahai Adam, ambihum. Ketika Adam menerima ilmu dari Allah, bahasanya allama Adam al-asma. Ketika Allah memerintahkan Adam untuk mengajari para malaikat, Allah enggak mengatakan alimhum, tidak, tapi ambihum, beritahu saja. Ambihum bi asma'ihim. Beritahu. Pemberitahuan Adam kepada mereka sebatas yang Adam berikan. Mereka bisa mengembangkan atau tidak itu hanya milik Adam dan keturunan Adam salamullahi alaihi. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Adam telah memberitahu semua asma-asma yang Allah telah ajarkan kepada beliau tadi. Setelah selesai, baru Allah menyebutkan kepada para malaikatnya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah wahai para malaikatku, sudah kukatakan kepada kalian, aku mengetahui apa yang tertutup dari langit-langit dan bumi, ghaibas samawati wal ardh. Karena kalau kita berbicara ghaib itu, apa artinya ghaib? Lawan katanya syahadah. Ada alimul ghaibi wasyahadah. Ghaib itu yang enggak mampu kita jangkau, enggak mampu kita lihat, enggak mampu semuanya. Tapi syahadah yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita semuanya. Maka segala sesuatu itu ada ghaibnya, ada syahadahnya. Ada zahirnya, ada batinnya. Itu apabila kita berbicara antara kita, berkaitan dengan kita. Tetapi bagi Allah semuanya syahadah, tidak ada yang ghaib. Jadi ketika Allah menyebutkan alimul ghaibi wasyahadah, ini Allah ingin menjelaskan kepada kita yang kita terbatas, ada syahadah dan ada ghaib. Tapi bagi Allah enggak ada. Semuanya
hadir. Ini ketika Allah menyampaikan, bukankah aku telah kukatakan pada kalian, aku mengetahui yang gaib. Gaib ini menurut mereka para malaikat, bukan gaib menurut Allah, karena tidak ada yang gaib di hadapan Allah. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, baik yang di langit-langit maupun yang di bumi. Karena mungkin 2 minggu yang lalu telah saya sebutkan ayat-ayat berkaitan dengan ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala sesuatu terbuka bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Kemudian wa a'lamu ma tubdun, aku maha mengetahui apa yang kalian nampakkan, kalian jelaskan, kalian ungkapkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian rahasiakan. Sekali lagi, yang diungkapkan, yang dirahasiakan itu kembali kepada kita. Bagi Allah tidak ada yang terhasia. Karena Allah mensifati zatnya ya'lamus sirra, mengetahui yang rahasia, wa ma akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ya'lamus sirra wa akhfa. Karena itu, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, kamu rahasiakan atau kamu jelaskan, kamu terang-terangkan. Innahu alimun bidzatis sudur, bagi Allah sama, karena Allah maha mengetahui apa yang sedang terlintas di hati kalian. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ternyata yang paling dinampakkan pertama oleh Allah untuk khalifahnya adalah ilmu. Dan sebenarnya ilmu ini suatu saat kita akan bahas ilmu, insya Allah. Karena apabila kebodohan itu merajalela pada umat, maka tidak pernah umat itu akan memperoleh kebahagiaannya. Tetapi apabila ilmu itu dikaji dan dicapai oleh manusia tanpa dibarengi oleh iman dan takwa, ilmu itu pun akan membinasakan manusia. Karena itu kaitannya dalam Islam cuman iqra bismi rabbik, ini gerbangnya masuknya. Baca, kaji semua ilmu mutlak apapun cari, tetapi gandengkan ilmu itu dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Kebodohan sangat berbahaya, tapi ilmu tanpa dibarengi iman juga berbahaya. Apa yang Anda bayangkan kalau ilmu pembuatan atom ini dimiliki orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki iman kepada Allah, maka sewenang-wenang ia akan melakukan ilmu itu untuk menghancurkan siapapun yang ia inginkan. Dan itu contoh kecil, dan semacam itulah ilmu. Karena itu kemudian Allah menekankan berkaitan dengan ilmu, karena dan perlu difahami, ilmu menurut Al-Quran itu ialah ilmu yang menguntungkan pemiliknya, masyarakat sekelilingnya, dan mendekatkan ia kepada Allah. Kalau ilmu tidak mendekatkan ia kepada Allah, maka menurut Islam itu bukan ilmu. Karena itu kalau Anda bertanya pada Al-Quran, wahai Al-Quran, orang yang berilmu itu siapa? Kita anggapkan orang berilmu yang hafal hukum-hukum, hafal bermacam-macam, hafal Quran, mungkin hafal wirid, hafal hadis, hafal semuanya. Bisa juga orang menghafal munjid, satu munjid kalimat dari alif sampai iya, entah berapa ribu halaman, segala macam falsafat ia hafal, segala macam pengetahuan. Tapi menurut Al-Quran, inikah orang alim? Belum tentu. Karena ternyata definisi orang berilmu menurut Al-Quran cuman innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang berilmu itu yang takut pada Allah menurut Al-Quran. Yang tidak takut kepada Allah, berapapun gudang yang ia miliki, belum berilmu menurut Al-Quran. Karena itu kemudian Al-Quran hanya mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada orang, dan sering saya ulangi orang ini, dan memang oleh Al-Quran diabadikan, ada orang pernah menepuk dadanya, aku pandai, dihancurkan oleh Allah.
Masih ingat Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku memiliki semua ini karena kepandaianku. Justru dibuka oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Tutup dia dan semua kekayaannya. Allama Adam al-asma. Berkaitan dengan ilmu sebenarnya. Ayyuhal ikhwah, kita belum tuntas berkaitan dengan Adam, cuman saya lewat saja semestinya ya. Walaupun berkaitan dengan wa'asa Adam mungkin akan kita bicarakan di bab yang lain karena gak cukup. Atau surga Adam pun telah gak cukup waktunya, kita akan sebutkan di ayat-ayat berikutnya. Karena ayat-ayat berikutnya kita akan membahas sujud para malaikat kepada Adam itu apa artinya, dan mungkin akan kita sambungkan yang rencana kita bahas malam ini, surganya Adam di mana, maksiatnya Adam itu bagaimana, dan Allah ciptakan Adam untuk surga atau untuk bumi. Itu yang kita akan kaji insyaallah 2 atau 3 minggu yang akan datang. Karena minggu depan kita sudah mulai Muharram, kita akan membicarakan Abi Abdullah Al-Imam Husain alaihi salam. Sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.